Hello guys. Eh, s- saya record pada jam 8.32. Jadi saya bilang selamat malam teman-teman dan Pak Stefanus. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judul kami yang kami ambil itu tentang password protection policy PT Latif Sejahtera. Ada saya sendiri, ada Latif, Douglas, Hansen, Erwin, dan Narlo. Oke, yang pertama-tama mitra dan bisnis prosesnya. Pada kali ini, mitra yang kami ambil itu PT Latif Sejahtera. Itu di bidang bank tech, yaitu bank teknologi. Bisnis prosesnya kami memberikan penawaran kepada teknisi, HRD, manajemen, dan CEO-nya untuk mempraktikkan hasil kerja kami dengan cara memberikan cara pemakaian password protection policy dengan aman dan akurat tanpa hacker bisa masuk ke data-data kita yang ada di bank dan mengamankan semua data-data retasan hacker. Jadi tujuan kami biasanya condong ke bank-bank teknologi itu. Biasa kan hacker kan paling suka paling suka biasanya itu menghack kayak teknologi berbau-bau teknologi gitu, seperti bank-bank gitu, sehingga nama-nama mereka, password dan ini bisa mudah diretas. Makanya tujuan kami di sini untuk mengamankan dengan cara password protection policy. Yang ketiga, topologi infrastruktur dan perangkat keamanan ini kami memakai ada di sini gambarnya. Terus kami ada pakai 4, yaitu personal firewall yang didesain untuk melindungi sebuah komputer yang berhubungan dengan jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Kalau misalnya jaringannya itu kayak gimana ya? Contohnya ada yang terhubung dengan jaringan tanpa sepengetahuan tanpa orang yang tak dikenal lah misalnya. Jadi dia bisa auto block langsung, auto dikeluarin dari ini. Kalau sistemnya itu kalau misalnya ya sistemnya itu yang ini otomatis lah buat auto block gitu. Kayak misalnya ada yang masuk dari jaringan itu langsung dikeluarkan atau enggak di block. Itu pilih, terserah sih, auto antara block atau diputusin. Firewall jenis ini berfungsi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara misalnya kayak kita bikin Microsoft Windows Firewall. Network yang kedua itu network firewall. Itu didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya biasanya kita itu ada dua bentuk. Ada sebuah yang didedikasi sebagai perangkat lunak, ada lagi satu lagi server. Misalnya Internet Security Acceleration Server (ESA) atau Ciscopic. Yang ketiga itu IP Filtering Firewall. Itu sebuah IP filtering firewall bekerja pada level paket. Yang terakhir itu proxy server. Cara kerja proxy server terlihat dari user terhubung dengan proxy server dengan perangkat lunak. Di sini proxy server akan memnotifikasi komunikasi tersebut. Kalau misalnya kan ada yang connect kan, berarti kita kesambungan dulu ke tempat servernya. Kalau misalnya tempat servernya itu setuju dengan itu, baru di website baru ke tahap selanjutnya. Ya, next, yang ketiga, ancaman serangan dan kenalan. Itu kami ada ketemuin ada 4 interception, yaitu pihak yang mempunyai kewenangan yang telah berhasil mendapatkan akses informasi seperti kayak identitas gitu, orang sama passwordnya. Terus yang kedua itu interruption, yaitu penyerangan telah dapat menguasai sistem tapi tidak keseluruhan admin asli masih bisa login. Kayak gini, misalnya penyerangnya mau hack bank tech gitu kan, bank teknologi gitu. Dia bisa login, bisa menguasai sistemnya, tapi gak semua bisa kayak
semua itu cuma bisa sistemnya aja, tapi yang di dalam kayak PDF kayak apa tuh kayak file-file gitu itu masih belum diakses. Makanya kami bilang interruption. Yang ketiga itu fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Itu udah tahu ya, udah jelas ya, penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Mungkin bisa kayak hacker kayak flash disk gitu atau DOS itu. Itu pasti. Yang keempat itu modification, yaitu penyerangan telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Jadi pihak hacker itu udah bisa kayak sepertinya itu udah bisa mengakses semuanya tanpa ada password, tanpa ada ini, langsung bisa akses semua. Makanya kami menciptakan password protection police. Ya, next, rancangan polis keamanan jaringan. Rancangannya itu yang pertama itu menentukan apa yang kita layanin. Ya, kami kan layanin bantek, atau enggak kita melayani teknologi yang berbasis teknologi. Itu kan cara kami. Tapi kami memilih bank teknologi. Menentukan individu atau kelompok-kelompok yang akan dikenakan police atau kebijakan tersebut. Kita menentukan individu atau kelompok yang dikenakan policy atau kebijakan tersebut. Ya, itulah. Menentukan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh tiap individu dan kelompok yang menggunakan jaringan. Terus berdasarkan setiap layanan yang digunakan oleh individu atau kelompok tersebut akan ditentukan bagaimana konfigurasi terbaik yang membuatnya semakin aman. Misalnya kita membuat policy, ada kan contohnya policy itu kan banyak protection, ada internet, ada ini. Kalau kita pilih yang terbaik agar hacker itu susah masuknya. Menerapkan semua policy atau kebijakan terus. Kalau kami disarankan sih ya bisalah menerapkan semua policy-nya. Kalau tanggung-tanggung tuh takutnya kan hacker gampang masuknya secara mudah. Next, rancangan keamanan fisikal. Rancangan keamanan fisikal itu bersifat diri individu atau sendiri. Kayak contohnya itu kita punya server, tapi kita punya server, tapi kuncinya itu atau alat-alat itu kita memberikan orang lain. Otomatis takutnya kan kalau contohnya kita kan nggak tahu dia hacker atau enggak. Kalau misalnya dia hacker, dia bisa ambil kuncinya terus meretas semua polis-polisnya dengan cara mudah dan gampang. Jadi kayak itu mengkhawatirkan sekali. Jadi kami memilih memberikan kunci kepada orang yang pilih. Kalau misalnya kita memberikan kunci kepada orang lain, otomatis kan kita seru. Kayak maksudnya lebih gampang kontrol. Kayak misalnya kita kalau takutnya kan ini kan, tapi kalau kita memberikan kunci kepada orang lain itu penting, jadi kita aman, kayak nggak meresahkan gitu. Yang kedua itu tidak memperbolehkan orang masuk ke ruang sana selain orang yang terpenting. Ya kayak misalnya kayak kawan-kawan mula dia jago IT, kan kita nggak tahu kalau dia hacker. Kalau misalnya dia masuk ruangan itu terus dia menunjukkan salah kode, otomatis kan dia ingat dulu atau foto, terus tiba-tiba dia hack polis kita, terus udah masuk, dah habis gitu loh. Jadi kita menerapkan tidak memperbolehkan orang masuk ke ruangan sana termasuk selain orang yang terpenting gitu. Yang next, kalau keamanan host. Keamanan host itu kami perketat. Setiap bulan minimal harus mengganti password 1-2 kali setiap bulan minimal lah, agar si hacker bingung. Terus mengecek keamanan password setiap bulan atau berkala. Setiap password kita harus cek, memperbaiki password jika terjadi kebocoran. Kalau misalnya terjadi kebocoran, ya kita harus memperbaiki, siap siaga gitu. Kayaknya rancangan keamanan hostnya udah selesai. Next, oke. Sekian, terima kasih.